Di dalam ruangan VIP restoran The Dairy Food milik Ghani Dhanesa, ayah dari Alina. Riko dengan wajah babak belurnya sudah ditolong oleh beberapa pengawal keluarga Jayanegara. Ghani Dhanesa hanya terlihat diam membeku ketika mendengar ancaman yang begitu menakutkan dari Robert. Sedangkan Alvarendra masih terlihat kacau dan menangis sambil memangku kepala Kalista yang pingsan. Melihat kondisi Alvarendra yang sedang tidak stabil, Robert langsung berjalan mendekati Alvarendra untuk menenangkannya. Tapi, sebelum Robert mendekati Alvarendra, Robert berkata kepada pengawal di belakangnya, "Tyson, Felix, jika mereka berani berbuat sesuatu lagi, langsung habisi mereka." Perintah Robert kepada kedua pengawal khusus keluarga Alvarendra. Kedua pengawal berbadan tinggi besar yang dipanggil Tyson dan Felix oleh Robert langsung mengeluarkan sebilah pisau dari dalam ikat pinggang belakangnya. "Baik Tuan," jawab bersamaan Tyson dan Felix. Robert yang sudah mendekati Alvarendra, mulai berjongkok di sampingnya sambil memeriksa denyut nadi dari tangan Kalista. "Tuan muda, Nyonya Kalista tidak mati. Sepertinya dia hanya pingsan," ucap Robert setelah memeriksa denyut nadi Kalista. "Benarkah aku tidak membunuhnya?" tanya Alvarendra yang mulai meredakan tangisnya secara perlahan. "Iya Tuan. Nyonya akan selamat. Kita harus segera membawa Nyonya ke rumah sakit," jawab Robert. "Rumah sakit?" ucap Alvarendra. "Iya Tua," ucap Robert terpotong. Belum selesai Robert berbicara, Alvarendra langsung berdiri dan menggendong Kalista dengan kedua tangannya. "Rumah sakit," ucap Alvarendra, kemudian langsung berlari sambil menggendong Kalista dengan kedua tangannya. "Semuanya, ikuti Tuan Muda," perintah Robert kepada seluruh pengawal di sana. Mendengar perintah dari Robert, seluruh pengawal langsung berlari mengejar Alvarendra yang saat ini sudah mau keluar dari pintu restoran. "Semoga kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi Tuan," ucap Robert sambil melirik ke arah Ghani ketika ingin berjalan keluar ruangan. "Sial, sial, sial. Hampir saja aku bisa membalaskan dendamku," ucap Ghani sambil mengetukkan tongkatnya beberapa kali ke lantai. Robert keluar dari restoran itu dengan nafas yang tersengal-sengal, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. "Di mana Tuan Muda?" tanya Robert kepada salah satu pengawalnya. "Tuan Muda lari ke arah sana Pak. Tapi Felix dan Tyson sudah mengejar Tuan Muda Pak," jawab pengawal itu sambil menunjuk ke arah barat. "Riko, kamu masuk ke mobil bersamaku. Dan semuanya, ikuti aku," perintah Robert kepada seluruh pengawal. Tanpa berbicara sepatah kata pun, seluruh pengawal langsung mengikuti apa yang diperintahkan Robert. Robert dan Riko beserta driver mulai mengejar Alvarendra yang sedang berlari menggendong Kalista. "Itu Tuan Muda. Cepat kejar," perintah Robert kepada driver ketika melihat Alvarendra berlari sambil menggendong Kalista. Tidak butuh waktu lama, mobil yang ditumpangi Robert sudah berada di depan Alvarendra. Lalu Robert keluar dari dalam mobil itu. "Tuan Muda, naik ke mobil saja. Kita antar Nyonya ke rumah sakit menggunakan mobil, supaya lebih cepat sampai," ucap Robert. "Oke," jawab Alvarendra, kemudian berlari masuk ke dalam mobil sambil menggendong Kalista. Melihat tuannya sudah masuk ke mobil, dia langsung berpindah ke mobil lain di belakangnya. "Felix, Tyson, cepat masuk ke mobil bersamaku," perintah Robert kepada Felix dan Tyson yang baru saja tiba di lokasi sampai. Mobil yang ditumpangi Robert mulai mendahului mobil yang ditumpangi Alvarendra untuk memberikan petunjuk jalan. "Riko, monitor," suara walkie-talkie yang sengaja ditinggal oleh Robert di dalam mobil yang ditumpangi Alvarendra. "Iya Pak," jawab Robert di walkie-talkie sambil menahan rasa sakit karena dipukuli tadi. "Beritahu driver agar selalu mengikuti tepat di belakangku. Kita akan sampai di rumah sakit sekitar 10 menit lagi," perintah Robert kepada Riko melalui walkie-talkie. 86 Pak, jawab Robert, lalu memberikan arahan kepada sang driver. Sedangkan di dalam mobil, terlihat Alvarendra yang duduk di bangku belakang sambil memangku kepala Kalista. "Rumah sakit, rumah sakit," ucap Alvarendra terus mengulangi kalimat yang sama. Rombongan mobil keluarga Jayanegara mulai mempercepat laju mobilnya.
Semua driver keluarga Jaya Negara mulai memperlihatkan kemampuan bermanuvernya untuk menghindari kemacetan. Tidak lama kemudian sampailah rombongan keluarga Jaya Negara di lobi rumah sakit. Terlihat di sana beberapa perawat dan petugas keamanan sudah bersiap menolong Kalista. Robert keluar dari mobil dan langsung bergegas membukakan pintu mobil untuk Alvarendra. Alvarendra keluar dari mobil, kemudian langsung berlari ke arah stretcher atau tandu rumah sakit yang sudah disiapkan oleh petugas rumah sakit di lobi itu. Dengan cepat petugas rumah sakit langsung membawa Kalista ke ruang IGD, dan diikuti oleh Alvarendra di belakangnya. Setelah Kalista sudah dibawa ke ruang IGD, salah satu petugas rumah sakit mulai berjalan mendekati Robert. Tuan Robert, saya Thomas, manajer di rumah sakit ini. Sesuai dengan perintah dari Pak Direktur, kami diperintahkan melayani langsung Nyonya Jaya Negara. Ucap petugas rumah sakit itu yang bernama Thomas. Terima kasih manajer Thomas. Ucap Robert singkat, lalu mengalihkan pandangannya ke ruang IGD. Dreet, dreet, dreet. Suara getaran dari handphone Robert dan langsung diangkatnya. Halo Direktur Liam. Jawab Robert di telepon. Apa Nyonya Jaya Negara sudah sampai di rumah sakit? Tanya seorang pria di telepon yang dipanggil Direktur Liam oleh Robert. Sudah Direktur Liam. Bawahan Anda juga sudah membantu kami. Jawab Robert di telepon kepada Direktur Liam yang merupakan direktur dari rumah sakit itu. Syukurlah. Kami berjanji akan menangani Nyonya Alvarendra dengan seluruh kemampuan kami. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, silahkan langsung hubungi saya Tuan. Ucap Direktur Liam. Oke. Terima kasih atas bantuanmu Direktur Liam. Jawab Robert lalu mematikan teleponnya. Robert terlihat bingung sekali. Dia berjalan mondar-mandir di rumah sakit itu. Robert bingung bagaimana harus menyampaikannya kepada Nyonya Hena. Dia takut kena marah karena tidak bisa menjaga Alvarendra. Pak Robert. Sapa Rico, yang tiba-tiba berada di belakang Robert dan mengagetkannya. Astaga Rico. Kenapa kamu masih di sini? Cepat masuk ke dalam dan minta perawatan khusus. Ucap Robert. Tidak perlu Pak. Ini hanya luka kecil saja. Oh ya, bagaimana keadaan Nyonya Pak? Tanya Rico. Kamu jangan bohong Rico. Wajahmu itu sudah terlihat jelek sekali. Cepat ke dalam dan minta perawatan. Sekarang Nyonya sedang ditangani oleh dokter. Jawab Robert. Baik Pak. Jawab Robert, lalu segera melangkah memasuki rumah sakit. Robert kemudian menggaruk kepalanya beberapa kali dan kembali berpikir. Ya sudahlah. Soal Nyonya Hena bagaimana nanti saja. Yang terpenting sekarang adalah, Nyonya Kalista bisa cepat siuman. Ucap Robert dalam hati, lalu berjalan memasuki ruang IGD dan diikuti oleh Tyson dan Felix di belakangnya. Beberapa jam kemudian, pintu ruang IGD terbuka, dan seorang dokter keluar dari ruang IGD itu. Permisi Tuan. Ucap dokter itu, lalu membuat Alvarendra dan Robert berdiri. Bagaimana istriku? Tanya Alvarendra. Saat ini istri Tuan sudah siuman. Dan akan segera dipindahkan ke ruang VVIP untuk melakukan perawatan dan juga beristirahat. Istri Tuan mengalami luka yang cukup parah di kepala. Tapi tidak mengakibatkan gagal otak. Hanya diperlukan beberapa jahitan saja. Dengan istirahat yang cukup, perawatan, dan juga rutin minum obat yang akan kami berikan, istri Tuan akan segera pulih. Tapi, penjelasan dari dokter itu terpotong. Tapi apa? Tanya Alvarendra. Tapi kondisi mental istri Tuan sedang terganggu. Karena shock akibat kecelakaan yang telah terjadi. Oleh karena itu istri Tuan tidak boleh terlalu banyak berpikir ataupun stres berlebihan. Karena saya takut akan mengganggu kejiwaannya. Ucap dokter itu. Mendengar penjelasan itu Alvarendra hanya diam. Baiklah. Terima kasih dokter. Jawab Robert, lalu dibalas dengan anggukan kepala oleh sang dokter dan berbalik pergi. Sedangkan di rumah kediaman keluarga Jaya Negara terlihat Amelda dan Chaiden yang keluar dari dalam mobilnya sambil berbicara di telepon dengan seseorang. Brengsek. Sebenarnya punya berapa nyawa sih dia? Ucap Chaiden menggerutu sendiri. Kamu kenapa sayang? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Amelda yang bingung dengan sikap Chaiden. Dan bersambung.